Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Muzakir Ahmad, NIM 1220142. Di sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa itu sholat sunnah hajat. Yang pertama, pengertian sholat sunnah hajat itu apa saja. Yang kedua itu tata cara pelaksanaannya bagaimana. Dan yang terakhir, hikmah apa sih yang dapat kita ambil dari pelaksanaan tersebut. Yang pertama, kita langsung aja menuju pengertiannya. Nah, apa sih sholat hajat itu? Sholat hajat itu adalah sholat sunnah yang dapat dilakukan di segala waktu kecuali waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Nah, apa sih fungsinya atau apa sih keutamaan dari sholat hajat itu? Sholat hajat itu adalah sholat untuk mengabulkan permintaan kita. Misalnya kita memiliki sebuah hajat, hajat kita ujian besok itu bagaimana? Nah, semoga kalian tuh bisa mengerjakan atau dilancarkan dalam mengerjakannya. Nah, kita bisa melakukan sholat hajat, setelah itu berdoa agar dilancarkan dalam ujian besok. Jika kita punya keinginan atau hajat tertentu, maka lakukanlah sholat hajat seperti itu. Nah, ada juga yang tertera di situ kan, bahwasanya sholat hajat itu tuh tidak dibatasi waktunya gitu loh, terserah. Nah, kapan sih waktu afdolnya? Afdolnya itu waktunya yaitu setelah Isya. Imam Malik itu tuh berkata bahwasanya afdolnya itu setelah Isya sampai menjelang subuh itu tuh afdolnya sholat hajat. Kenapa sih itu disebut sangat afdol waktu sholat hajat? Karena pada malam hari itu tuh jarang sekali manusia yang mendirikan sholat. Nah, kita langsung ke tata cara pelaksanaannya. Gimana sih cara sholat hajat itu? Yang pertama, sholat hajat itu tuh terdiri dari 2 rakaat. Yang pertama itu bisa 2 rakaat sampai 12 rakaat. Nah, setiap 2 rakaat itu kita melakukan salam atau tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir baru salam. Berarti 22 sampai 12 rakaat, terserah kita mau melaksanakannya. Entah itu mau 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat atau 12 rakaat. Nah, yang pertama yaitu kita membaca niat usolli sunatal hajati ro'ataini fardulillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Untuk yang laki-laki biasanya tuh sampai ke daun telinga lah, sedangkan perempuan dibolehkan sampai dada saja. Nah, langsung saja setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah yang Muhammadiyah membaca Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Dan setelah membaca doa iftitah kita membaca suratul al-fatihah. Kenapa sih setiap kita sholat itu harus membaca surat al-fatihah? Karena disebutkan dalam sebuah hadis, la sholata illa liman lam yaqra fatihah. Sholatnya itu enggak diterima kalau kamu itu tuh belum membaca surat Al-Fatihah. Jadi dalam seluruh sholat itu tuh wajib yang namanya membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek. Nah, surat pendeknya itu apa aja ya, terserah kalian mau baca surat Al-Baqarah ya boleh, surat Al-Imran ya boleh. Tapi disunahkan itu ada beberapa riwayat bahwasanya ada yang mengatakan boleh afdolnya itu menggunakan surat Al-Ikhlas dan diselangi surat ayat kursi. Terus setelah membaca itu kita melakukan ruku, i'tidal. Nah, habis itu sujud secara tumakninah. Nah, setelah membaca doa wajib, yang pertama itu subhana rabbikal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika, itu kita bisa memanjatkan doa di sana. Nah, setelah itu duduk di antara 2 sujud dan tasyahud akhir. Dan setelah itu salam. Dan setelah itu kita berdoa hajat apa sih yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Entah itu kita ingin menikah besok atau ingin punya mobil dan lain sebagainya. Nah, terus hikmah apa sih yang kita dapat setelah melakukan sholat hajat itu tuh? Nah, yang pertama kita dimudahkan dalam berdoa itu tuh insya Allah cepat dikabulkan. Seperti hadis Tirmidzi radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu
dan sempurna wudunya dan melaksanakan 2 rakaat sholat dan sempurna, maka niscaya Allah itu tuh akan apa? Mempercepat doanya itu, cepat atau lambat itu akan dikabulkan gitu loh. Ibaratnya itu sholat hajat itu penembus langit biar doa-doa kalian itu atau hajat-hajat kalian itu dipermudah seperti itu loh. Nah, keutamaannya pertama itu kan mudahnya terkabulnya doa. Nah, yang kedua itu tuh apa namanya? Kita itu tuh terhindar dari mara bahaya, entah itu dari kecelakaan atau ke pembunuhan atau dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.